Nah, Faizul kenapa dari silat dulu di awal? Ditarik sama Ustaz Saiful. Tertarik Ustaz Saiful? Ya, Masya Allah. Perangan lu. Pertama fisik dulu Ustaz. Karena kalau takutnya kalau nggak ada fisik di gelanggang jatuh duluan. Ya. Ronde kedua ada capek ngos-ngosan. Itu fisik. Fisik apa yang kalian latihan? Lari-lari atau apa? Lari, naik turun tangga. Turun tangga. Itu berapa kali dalam sehari? Itu lari bisa 10 menit per hari. 10 menit per hari keliling pesantren. Jaraknya berapa meter? Itu biasanya lapangan bawah. Ada yang cedera nggak sih? Ada. Siapa? Kiai Salvatan. Kenapa dia? Ya, digunting malawana. Digunting malawan? Kena kilir. Tergilir. Sekarang mana udah pulang? Pulang. Berapa semua totalnya kemarin Ashraf Muhammad? Apa yang kalian peroleh medali itu? Emas 1. Emas 1, perak 2, perunggu 2. Perunggu 2. Dari berapa atlet yang main? Dari 9 atlet. 9. Berarti ada 4 yang gugur ya? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Manar Podcast. Malam ini saya ingin berbicara dengan santri Al-Manar yang tergabung dalam Persatuan Silat Al-Manar atau Persinar ya. Para atlet tapak suci Al-Manar yang baru-baru ini baru pulang berlaga di Persimukap ke-16 di Pesantren Misbahul Ulum Lok Sumawe yang memperlombakan atau mempertandingkan antar seluruh pesantren di Aceh. Juga ada beberapa pesantren dari Sumatera Utara. Dan mereka sudah kembali ke pesantren di tanggal 31 kemarin ya. Yang berlangsung selama 3 hari kurang lebih. Di studio kita sudah hadir 2 narasumber ya yang kita ambil secara acak yang mendapatkan juara kategori emas ya. Emas dan perunggu kalau tidak salah. Selamat datang di Al-Manar Podcast. Siapa dulu nih? Kalau silat bagaimana salamnya? Ada salam nggak? Kalau semalam kan Ustaz podcast dengan Pramuka, ada Tahiyatul Kasyafah. Kalau kalian apa? Ada? Nggak ada? Itu nggak ada. Nggak ada? Salam mawar gitu ya? Ada. Mawar, gitu ya? Nah, coba Faizul tes lu. Mawar, habis itu apa lagi? Tunduk turun, mawar sekali lagi. Tegak, itu dia. Itu salam dapat suci. Apa fungsi salam dapat suci itu? Tahu? Untuk hormat. Untuk hormat, menghormati lawan. Menghormati orang yang tua. Siapa bilang tuh? Yang penting hormat ya. Dia segala sesuatu ada hormatnya. Itu intermezzo aja pertama ya untuk membuka ini ya. Kita santai aja podcastnya ini ya. Yang pertama perkenalan dulu ya. Biar dikenal nanti sama ukhti-ukhti di luar sana. Bukan sama yang nonton podcast. Terutama wali santri ya. Nanti kalau nggak dikenal siapa nih yang usah undangan. Yang pertama siapa dulu? Ini dulu yang akunnya yang tertua dulu. Ya silakan. Nama kemarin main di kelas apa? Kemudian juara berapa? Asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf. Saya berasal dari Lampanurut, Pekambilui. Saya bermain di kelas remaja C. Dan saya alhamdulillah mendapatkan medali emas. Medali emas. Oke, sekarang ini pesilat. Kalau kecil apa istilahnya? Tingkat kelas kecil ada kelas apa? Pra-remaja. Pra-remaja. Yang remajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizul Akbar. Saya tinggal di Lampanurut, Aceh Besar. Saya main di Pra-Remaja B. Pra-Remaja B. Satu kampung dia, satu kecamatan. Darul Imarah ya? Nah, Darul Kamal. Oh, kamu Darul Kamal. Makanya sama-sama juara ya. Pelatihnya Ustaz Darul bukan? Bukan ya? Darul ya.
Muammar Ashraf kelas 6 ya. Ya, Ustaz. Berapa? Kamu kelas berapa Min tadi? Kelas Remaja C, Ustaz. remaja C. Itu beratnya berapa kalau remaja C? Itu berat dari 48 sampai 51. 48 sampai 51 ya. Faizul? Dari 33 sampai 36. Kamu berapa beratnya? 33. 33 ya. Oke, jadi kan malam ini Ustadz kita sharing, kemudian juga Ustadz mau tahu bagaimana persiapan kalian itu dalam mengikuti lomba ini ya kan. Orang kan ketika mendapatkan kabar kalian juara segala macam, tapi orang tidak tahu bagaimana perjuangan kalian dalam berlatih ya untuk menuju ke sana ya kan. Muammar ya saya panggilnya. Berapa lama persiapan untuk ikuti event ini, Muammar? Sebulan kayaknya ada, Ustaz. Sebulan lebih. Berapa? Sebulan? Sebulan lebih. Sebulan lebih? Itu dari bulan berapa? Karena sehabis PKA kemarin, karena Ustaz tuh bilang habis PKA langsung siap-siap. Jadi kami latihan kecil-kecil dulu. Habis PKA sampai ini. Dari PKA Agustus. Lah. Agustus 2 bulan ya. Agustus September 2 bulan ya. Itu latihannya apa yang paling kalian kejar tuh? Fisik atau teknik atau apa? Pertama fisik dulu, Ustaz. Karena kalau takutnya kalau nggak ada fisik di gelanggang jatuh duluan. Ya. Ronde kedua ada capek ngos-ngosan. Itu fisik. Fisik apa yang kalian latihan? Lari-lari atau apa? Lari, naik turun tangga. Turun tangga. Itu berapa kali dalam sehari? Itu lari bisa 10 menit per hari. 10 menit per hari keliling pesantren. Jaraknya berapa meter? Itu biasa lapangan bawah. Lumayan juga ya, jauh ya. Kalau Faizul, apa fisik yang Faizul latih? Lari turun tangga. Lari turun tangga ya. Selama 2 bulan ya. Selama 2 bulan. Berapa turun berat badan? Dari sekilo lebih. Sekilo lebih turun berat. Muammar ada turun berat badan? Ada. Berarti kamu sebelumnya lebih juga ya berat badan, tapi karena latihan jadi turun ya. Jadi untuk mengejar kelas tertentu ya. Kelas berapa tadi? Kelas remaja C. Itu remaja. Kalau yang paling tinggi apa? Ada kelas lagi di atas? Paling tinggi biasa orang perlombakan paling tinggi itu sampai remaja G, Ustaz. Remaja G ya. Kemudian Muammar sudah lama ikut silat ya? Sudah dari kelas berapa, Mar? Dari kelas 1 udah mulai. Dari kelas 1 udah mulai? Udah langsung ikut event belum? Itu pesinar cup lah. Oh, pesinar cup untuk kalangan sendiri ya, untuk antar santri ya. Itu di kelas 1. Kemudian ikut terus ada event ya. Pengalamannya sudah alhamdulillah sudah hampir ya 6 tahun lah ya kan. Kemudian Faizul nih. Faizul ya, Faizul Akbar. Faizul itu artinya kemenangan kan? Kemenangan yang besar. Berarti kamu insya Allah akan menang terus Faizul ya. Asalkan berlatih ya. Menang dari segi apa saja ya. Kalau kamu berusaha pasti menang. Ini kan Faizul kelas 1 ya? Ya. Kelas 1. Baru pertama. Kayak mana perasaannya? Baru pertama alhamdulillah langsung dapat juara. Bersungguh-sungguh. Enggak, perasaannya Ustaz tanya. Bukan kiatnya. Bersungguh-sungguh. Latihan banyak-banyak. Aduh, beda. Inilah seru podcast ya. Kalau kelas 1 kan masih polos dia, ya. Makanya kamu Ustaz pilih jadi narasumber salah satunya, ya kan? Enggak masuk Ustaz kan? Perasaan kamu pertama itu gimana? Senang kah? Karena kamu baru pertama ikut kan? Baru pertama. Ya. Kemarin Persinar Cup ada ikut? Ada? Belum ada ya. Mereka itu belum ada. Tapi langsung ikut event langsung ini ya. Langsung juara alhamdulillah. Kayak mana perasaan kamu setelah ini pertama kamu ikut perdana dan langsung juara? Gimana perasaan Faizul? Pertama gugup di sana. So disemangatin sama kawan. Semangatin sama kawan.
Oh gitu. Siapa kawan yang ini yang apa yang semangatin? Ya, ramai. Rame-rame. Gimana ya semangatinnya? Nggak tahu. Disorak-sorak. Sebelumnya Faizul pernah ikut silat di SD. Tahu apa? Ada basic apa? Taekwondo. Oh, taekwondo. Dari kapan? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Jadi udah ada basicnya. Taekwondo itu gimana latihannya? Sama dengan silat nggak? Nggak. Jadi di Kepala. gimana? Dari pinggang sampai kepala mana? Dari pinggang Sampai kepala. sampai kepala. Kaki nak main? Main kaki. Hah? Tadi dari pinggang sampai kepala. Enggak, main tendangan. Yang boleh ditendang. Ya. Tapi hampir sama kayak silat deh. Silat Nggak badan boleh tuh. main. Oh, Dari bawah, dari atas sampai bawah. dari atas sampai bawah kepala nggak boleh. Oh iya ya. Taekwondo pakai ini ya, apa pelindung ya, alat pelindung ya. Oh gitu. Jadi di SD Faizul udah aktif di Taekwondo dari kelas 4 ya. Itu di ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Di sekolah apa dulu? Alfitian. Alfitian, SD Alfitian. Oh mantap. Nah, ini kalau nonton sama alumni Alfitian bangga mereka ya. Jadi Faizul dari SD Alfitian udah ikut taekwondo ya. Selama ikut taekwondo pernah ikut event juga kayak gini? Pernah. Di mana? Di Unsia pernah. Mm-hmm. Waktu pertama kali juara 2. Juara 2. Terus? So di mana ya? Di BMA. Balai Mesiraya. Oh, Balai Mesiraya. Itu kapan? Di PON? Nah, bukan? Bukan. Ada war itu waktu berapa? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Berarti bisa Ustaz simpulkan Faizul sudah ada mental dia ikut event ya kan. Cuman beda kategori olahraganya. Yang dulu sebelumnya taekwondo dan sekarang bertransformasi ke silat ya kan. Ya. Kalau gerakan taekwondo ini Ustaz blank sekali taekwondo. Makanya Ustaz tanya sama kamu. Kalau di taekwondo latihannya maksud Ustaz sama kalau silat jurus ya. Kalau taekwondo jurus ada? Enggak. Jadi apa juga apa teknik karate aja? Cepat ya. Enggak ada. Kalau di silat kan ada jurus apa? Mawar ya. Apa sih istilahnya gitu ya? Ya gitulah. Apa ikan terbang di angkasa, jurus C, dasar A, dasar B ya, dasar C gitu. Saya udah lupa. Ada? Kak tahu nama, dah lupa. Dah lupa juga. Sama-sama lupa ya. Saya dulu atlet silat juga dulu ya. Insyaallah. Iya. Tapi Ustaz berhenti patah dulu ini gara loncat api ya. Kalian jangan kayak gitu ya. Harus safety latihannya ya. Berarti Faizul ini sudah ada mental dia. Mentalnya sudah terlatih di taekwondo sebelumnya ya kan. Walaupun yang Faizul rasakan tuh beda ya jauh kan. Dari taekwondo ke Silat. Tapi mentalnya intinya bertarung ya kan. Jadi kalau lihat lawan tuh udah nggak gugup lagi ya. Ada gugup kemarin enggak? Enggak. Waktu jumpa lawan gugup. Waktu tanding nggak gugup sih. Oh, waktu jumpa lawan gugup. Waktu tanding? Maksudnya waktu lihat lawan gugup namanya. Waktu tanding sangar. Tuh, kamu nggak sangar? Hah? Kayak mana muka kamu pasang kemarin tuh? Muka brimob enggak? Masuk Ustaz? Bisa. Enggak. Aduh Faizul. Jadi ini saat Faizul kan seru nih cerita Faizul. Jadi kamu yang pertama main lawan siapa dari pesantren mana? Dari pesantren Jabal Nur. Jabal Nur Aceh Utara. Kalah dia. Kalah. Berapa poin kamu masuk San? Apa yang paling banyak kamu dapat poin berapa? Di kata kah ikan terbang atau apa? Di ikan terbang. Ikan terbang. Ngeri ikan terbangnya ya. Habis itu menang main ronde pertama, masuk ke babak 8 besar apa sih? Bukan semifinal. Seperempat final. Lawan siapa lagi? Lawan anak Usuluddin. Anak Usuluddin? Anak Gayo.
Oh pesantren. Saya pikir Usuluddin kampus tadi. Kalau Usuluddin tuh saya ikramullah tuh. Menang lagi. Itu babak pertama kalah. Ronde pertama kalah. Ronde kedua? Ronde kedua menang kami. Siapa kami? Ana. Faizul. Babak ketiga kalah. Kalah lagi. Habis itu ronde keempat? Nggak ada ronde keempat. Oh, cuma 3 ronde. Satu ronde babak semifinal. Berarti Faizul di berapa kalah dia? 8. Semifinal ya. Semifinal, masuk semifinal. Itu lawan yang ini tadi, yang anak Gayo. Karena dia baik ya. Dia tunggu lawan, dia nggak ada lawan jadi tunggu langsung masuk semifinal. Oh langsung semifinal. Tapi yang pertama dia ada tanding kan lawan anak Jabal Nur ya. Di semifinal kalah sama siapa? Anak Usuluddin. Oh yang tadi. Semifinal tadi ya. Kenapa bisa kalah? Di mana kurang kamu? Ada menganalisa nggak? Oh kurang saya di mana itu? Sepak jauh dari jauh. Gimana? Lawannya sepak dari jauh? Enggak. Saya tendang dari jauh. Nggak kena lawan? Kena. Kenapa? Poin. Hah? Dikejar poin sama lawan. Oh gitu. Kenapa nggak mendekat? Lebih besar body dia? Nggak. Wah, Jadi? takut. Kamu takut? Kenapa takut? Banyak supporter mereka? Ya banyak nih. Banyak ya? Lumayan. Berarti berpengaruh ya kalau pendukung ini. Berarti ke depan kita bawa lebih banyak lagi ya. Kita bawa anak hadrah aja ya. Ya. Biar ada yang ketok-ketok apa tuh drum ya apa sih? Itu anak marching band ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sudah alhamdulillah apa perak ya? Perunggu. Oh perunggu. Perunggu yang paling ini ya. Yang dasarnya ya, yang tengahnya perunggu. Perak. Kemudian emas. Mas Ustaz, kamu sudah punya mental walaupun belum dapat emas tapi sudah pengalaman itu ya. Ini kan jam terbangnya masih kalau di silat kan baru ini ya kan. Kalau kayak akun Muammar udah jam terbangnya udah tinggi ya, udah hampir 6 tahun ikut. Tapi kalau kamu berlatih terus insyaallah ya. Kemudian Muammar lawannya siapa di awal di pertama? Jabal Nur Kak. Jabal Nur. Mereka banyak ya ini ya atletnya ramai ya. Jabal Nur ada 2 kontingen, Jabal Nur A sama Jabal Nur B. Itu kamu menang terus tuh. Nah, Kamu di mana ini kelemahan lawan yang kamu baca di mana? kalau Jabal Nur tuh terlalu barbar nyerang lah. Gimana barbar nyerang? Mereka berdubi-dubi gitu. Kamu antisipasinya bagaimana? Blok Ustaz, mundur. Blok. Sekali mundur gitu. Blok. Jauh. Itu dia. Nggak ada bandingan kamu sekali kayak dulu di mana di Darul Hikmah dulu, enggak? Ada dapat sekali. Dapat sekali. Jadi Ustadz memang dulu pernah tanding, tapi untuk bersinar cup aja ya. Kalau untuk tingkat itu belum karena udah cedera nggak lagi. Maksud Ustadz dalam bertanding itu kita selain teknik apa pikiran kita jalan nggak sih Mas Ustadz untuk mencari celah itu? Jalan ya, mencari apa istilahnya? Cari poin tuh kan Berpikir apa istilah taktik ya. Taktik ya. Berarti tadi yang pertama fisik dulu, ya kan? Fisik, teknik, mental, taktik. Ya, harus punya taktik kan? Ya kan? Kalau lawan lari ke sini kita gimana ya gitu kan? Cara menangkisnya ya. Fisik yang pertama ya. Itu mainnya dalam sehari atau ada misal hari ini main berapa kali main, besoknya itu ada dalam sehari main 2 kali. Pas sebelum dekat final tuh main sehari 3 kali Ustaz. Sehari 3 kali dekat final. 3 kali. Berarti kejar tayang ya. Pagi, siang, malam. Karena kan berapa hari kemarin? Cuman 3 hari ya kurang lebih ya. Muammar sekarang sudah inilah hampir 6 tahun ya. Kemarin PON ada ikut enggak? Enggak. Belum coba. Popda? Udah enggak lulus ya. Enggak lulus kenapa? Karena lewat umur kemarin. Lewat umur. Kamu main di kelas berapa? Masih sama kayak kelas ini juga?
Berapa lewat umurnya? Berapa bulan? Katanya karena udah masuk kelas 6 jadi nggak bisa ikut lagi. Umur udah belum lewat ya. Umur belum lewat. Oh gitu. Tapi di Popda kemarin kamu main ini ya? Main apa? Apa tuh? Senam lantai ya? Pora. Oh Pora. Oh beda ya? Pora Popda ya? Berarti Akhun ini dia kalau di silat nak ada peluang betul, dia bisa main ke senam ya. Kamu kayak gitu juga Andi. Kalau silat nggak ada kurang misalnya apa Andi, main di basket kamu bisa. Atau atlet apa gitu kan. Nah. Muammar, setelah juara ya kan, apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari kamu ikut event silat itu? Apa yang harus kamu evaluasi dalam diri kamu itu? Banyak, lebih berusaha lagi Ustaz. Berusaha dengar lagi apa yang dibilang pelatih. Sebelumnya nggak dengar? Sebelumnya kayak main cara sendiri. Padahal lebih betul yang pelatih bilang. Berarti kita harus jadi orang yang rendah diri ya. Tidak boleh merasa diri keras kepala. Artinya egois ya. Ya kan? Nah, itulah di silat itu. Kenapa Ustaz tanya seperti itu, Muhammad? Dia silat itu kan, coba lihat dari awal saja. Apa yang slogan ya kalau salah Ustaz. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Coba kamu berenungkan, bayangkan tuh ya. Indah sekali itu diciptakan apa namanya itu slogannya ya. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Dengan iman percaya pada Allah. Nah, karena kita kan ini membela diri ya, seni bela diri. Bela diri itu wajib dalam Islam ya. Nah, kita memang dituntut untuk bela diri itu ya, belajar memanah, belajar berkuda, belajar berenang, itu kan upaya kita dalam membela diri dari musuh kah, dari segala macam kan. Berarti harus punya sikap tawadhu, rendah hati, beriman, percaya ya, taat pada pelatih, percaya pada percaya pada Allah, juga percaya yakin kepada pelatih, betul kan? Ini Akhun Muammar tadi bilang dia tidak terlalu mendengar pelatih karena main secara cara sendiri ya kan. Padahal kita semuanya diajarin dari guru ya kan. Mungkin bukan nggak didengar semua arahan pelatih, cuman kadang-kadang nanti ada waktu dalam bermain itu memang buntu kita ya kan, sehingga keluarlah ide-ide sendiri. Tidak ada masalah sebenarnya, cuman harus lebih banyak mengikuti instruksi pelatih. Kalau ada improvisasi dalam cara teknik bertanding boleh aja, tapi jangan keluar dari jalur ya kan, Faizul ya. Kamu siapa pelatih kamu Faizul? Ustaz apa yang latih? Ustaz Nailul. Muammar? Ustaz Nailul ya. Ustaz Nailul. Yang kali ini Ustaz Nailul. Ustaz Saifullah turun, Ustaz Saifullah. Kurang. Ada juga ya. Ustaz Saifullah karena kan udah berkeluarga ya. Udah ini. Karena Ustaz Nailul nih beliau kan masih istilahnya, beliau pun aktif sekali silat tuh. Malah beliau ke Sudan masih silat tuh. Jadi ketua Persatuan Silat Mahasiswa di Sudan lah ya kan. Jadi tadi satu pelajaran yang evaluasi diri dari Akhun Muammar bahwa dia merasa kurang mendengar pelatih, ya kan? Kalau Faizul, apa evaluasi yang Faizul lihat? Apa? Pakai cara yang disuruh sama pelatih. Berarti arahan pelatih juga masih ini ya. Berarti intinya harus latihan lagi ya. Seru kemarin di Misbahul Ulum. Seru. Lumayan enggak Ustaz? Ya, berapa jam ke sana? Sekitaran 7 ya. 6 atau 6 jam lah ya. Ya. 6 jam lebih lah. Tidur di mana? Tidur ada disiapkan kelas. Oh, ada disiapkan kelas. Ada kasur? Kasur bawa sendiri. Matras ya, apa gitu ya. Makan teratur?
Makan ada dikasih juga. Dibeli sendiri atau ditanggung sama tuan rumah? Ditanggung sama tuan rumah. Tuan rumah ya. Jadi karena kan kenapa Ustaz tanya kan, namanya juga kita atlet, makanan harus terjamin ya kan, harus kuat kita ya. Ada yang sakit kemarin sampai di sana? Ada? Mungkin perubahan cuaca mungkin? Ada? Enggak ya? Berarti kemarin 3 hari ya, 3 hari berturut-turut lah. Yang apa kemarin tuh saya lihat orang kalian setelah pengumuman malam tuh langsung pulang ya? Ya. Ya kan? Untuk kejar maulid ya? Ya. Malamnya jam berapa penutupan tuh? Itu penutupan jam 10 sampai jam 11. Oh ya, habis itu langsung bergegas pulang, naik mobil pulang langsung ya? Jam 12. Ada yang cedera nggak? Cedera 1-2 paling. Iya. Ini orang ini coba sorot ke sana tuh. Ada yang cedera? Nggak ada. Ya, nggak ada. Yang tendang kepala lawan tuh nggak ada. Udah pulang ya. Siapa kemarin Mamar yang ini yang apa? Ada usah lihat cuplikan video tuh. Dia sebenarnya itu normal nggak sih diangkat kaki itu? Normal Ustaz. Cuman lawannya pendek. Kaki dia juga agak tinggi. Ya. Harus kontrol kaki juga. Sebenarnya kenaan di dada. Karena kaki dia agak tinggi, kena di kepala. Ya. Karena bagian atas nggak boleh kan? Nggak boleh, bagian dari ini ke bawah nggak boleh ya kan? Siapa kemarin yang itu? Siapa namanya? Muzayan. Kelas berapa dia? Kelas 3. Kelas 3. Kelas berapa dia main? Remaja berapa? Main kelas pra-remajadi. Pra-remajadi ya. Saya lihat kemarin pas dia saya lihat cuplikan tuh. Pas nendang dia kayak apa gitu, merasa bersalah kan? Dikurangin poin ya? Dikurangin poin. Berapa? 30. Itu dia kayak kartu merah juga ya gitu ya. Tapi kalau kartu merah langsung keluar ya. Kalau sudah banyak ya melanggar ya. Itu hanya sekali ya. Berapa semua totalnya kemarin Ashraf Muhammad? Yang kalian peroleh medali itu? Emas 1. Emas 1, perak 2, perunggu 2. Perunggu 2. Dari berapa atlet yang main? Dari 9 atlet. 9. Berarti ada 4 yang gugur ya? 4 gugur nggak apa-apa. Itu mana ya, namanya kita ini kan mana ada berhasil semua, itulah jadi pelajaran ya. Jadi kayak pengalaman lah ya kan ke depan ya kan, siapa tahu berhasil. Kayak misalnya Faizul sekarang dapatnya perak, perunggu saya kembali itu perunggu, ke depan mungkin langsung bisa jadi emas, bisa jadi perak ya kan. Tapi berlatih ini yang mau saya bilang, setelah kamu juara Mamar ya kan, dapat emas, berprestasi lah istilahnya. Yang harus dijaga adalah sikap ya. Kemudian berlatih, jangan meremehkan lawan, itu enggak boleh. Kalian itu, kita sebagai atlet itu harus tawadhu. Nah, di lapangan pun kan ada itu kan, sering lah lihat orang-orang bertanding tuh, ada yang gayanya dia biasa aja, ada yang masuk dulu langsung ya kan, untuk gertak lawan istilahnya ya. Rumah ini kan pas kena ikan terbang udah jatuh, ada tumbang kadang ya. Tapi kita itu terserah teknik lapangan. Tapi yang Musa bilang, sikap yang harus ditanamkan dalam hati itu harus ada sikap merendahkan diri kita, karena kita bukan untuk menyombongkan diri silat nih ya kan, tapak suci ini kan. Kita ini sebenarnya olahraga untuk membela diri ya kan, membela diri, membela umat. Misalnya kalau ada serangan dari musuh, kita bantu kawan saudara kita ya kan. Tapi karena ada event ini untuk melatih pengalaman dalam bertanding. Jadi bukan tujuan utama dilatih silat itu untuk menjatuhkan untuk event berlomba, bukan. Itu hanya sampingan wadah untuk melatih teknik atau skill kalian lebih meningkat, diuji coba. Jadi bukan ajang untuk menyombongkan diri, harus tetap tawadhu ya. Kalau kita selalu merasa rendah, itu ada sikap kita untuk terus belajar. Kalau kamu merasa di atas angin,
udah sombong. Ngapain belajar lagi saya? Pasti kalah musuh tu. Itu tak boleh ada sifat seperti itu. Paham Faizul ya? Karir kamu masih cemerlang Faizul ya. Untuk ini jaga disiplin juga di pesantren ya. Jangan banyak melanggar ya, Muammar ya. Banyak melanggar enggak? Enggak ya. Udah kelas 6 lagi, dia harus menjadi uswatun hasanah nih kepada para prajurit nih ya. Jangan nambahin prajurit nah. ID. Coba dulu Ustaz mau tes ini dulu. Mau Tegap Tegap apa tegap sih? Tegap. Tapi keren ini apa jersey orang ini ya. Coba lihat dulu. Apa tu? Ini baju baru buat. Baru ya. Memang kalau ada event baru terus ya. Alhamdulillah. Di mana buatnya tu? Ustaz Nailul lah. Ustaz Nailul. Pencak silat Indonesia, ya kan? Itu wibawa atlet tapak suci itu, ya kan? Itu apa tulisannya? Persatuan Silat Amanah. Persinar, ya kan? Jaga nama baik Persinar dan jaga nama baik pelatih, ya kan? Pembimbing, ya. Dengan taat berdisiplin, selalu rendah hati, ya, jangan merasa sombong ya. Terus berlatih. Kalau hari-hari ini ada latihan lagi enggak? Ada latihan? Ada Ustaz. Karena udah dekat sama event UIN apa? Tapak suci UIN Fair apa sih? Championship ya. Araniri tapak suci championship. Kapan tuh? Tanggal 11 ya. Tanggal 11. 11 bulan ini. Ya. Udah dekat ya. Ulangan kita tanggal 9. Udah dapat izin? Itu dari kelas 1 sampai kelas 5 ya Ustaz. Kelas 6 kan ada dekat ujian. Kamu gak ikut? Enggak. Kelas 6. Berarti latih orang ini ya. Jadi harus ada regenerasi Faizul. Kamu harus jadi pengikut jejak Akhun Muammar ya. Coba keluarin jurus lu satu Faizul. Coba lu, saya penasaran. Kayak mana cara gertak lawanmu ya? Kamu andalan kamu kalau itu apa? Banyak main kata apa sih? Ikan terbang lah dia. Ya. Ikan terbang ya. Guntingan enggak? Enggak dapat. Enggak kena. Ikan terbang apalagi Muammar selain ikan terbang kata apalagi Raja Wali apa sih? Sirip apalagi? Raja Wali. Merpati gimana? Merpati tangan kaki main. Tangan Berarti. Oh ini nampakin tuh kamera ya ini. Saya nggak ingat lagi dulu kami ada hafal apa buku ini, ada buku tapak suci tuh yang ada sejarah juga tuh tapak suci apa di perguruan Kauman tuh. Dulu masa Ustaz Santri dulu, Ustaz Ikram dulu kan. Kami ada dibekali buku-buku tuh baca tuh dasar A, dasar B itu kan. Itu flashback aja ya. Ustaz dulu kalau silat kan wajib dari kelas 1 kan. Cuman masuk tim kader tu waktu kelas 4. Tapi enggak lama. Cuma latihan enggak sempat ikut event udah cedera Ustaz, patah sebelah sini kalau nggak salah. Untuk persiapan tampil apel tahunan tuh 2008 dah lah enggak ini kan. Yang atlet tu Ustaz Zawil, Ustaz Saifullah, siapa lagi? Ustaz Nailul. Ustaz apa lagi? Ada Ustaz Calik ya? Ustaz Calik. Dulu ada Khuni Orda itu ya, atlet tu. Kalau silat wajib. Jadi inti yang pertama tadi adalah sebenarnya ini olahraga untuk membela diri. Dan kalian ada kemampuan lebih untuk ikut event, alhamdulillah, ya kan. Tapi tujuan kita adalah untuk membela diri, ya, bukan untuk menyombongkan diri dengan skill atau prestasi yang kita raih di silat tadi, ya. Niatnya lillah, ya, harus niatnya lillah, ya. Saya latihan silat untuk membela diri, untuk membela agama, untuk membela umat, membela bangsa, membela negara, ya kan? Kan ada dulu orang-orang zaman dulu kalau
Apa tuh? Kamu ada nonton film ini nggak sih, si Pitung dulu tuh? Ya, masa-masa itu kan. Dia kan pinter apa tuh? Nggak ingat ya kalian ya? Bukan tak. Kelahiran tahun berapa kalian? 7. Oh iya, enggak. Kalau saya orang zaman-zaman dulu masa penjajahan tuh, dia belajar tuh bela diri tuh. Ya, untuk melawan musuh. Nah, siapa tahu ya, kalau kita doakan jangan, tapi maksud Ustaz itu bekal kita untuk membela diri, bela keluarga, bela inilah ya kan. Bukan untuk ajang unjuk diri, menyombongkan diri tadi ya. Tapi kalau penampilan kayak apel tahunan itu tidak ada masalah, untuk bisa menginspirasi yang lain-lain ya kan. Faizul kenapa tertarik silat dulu di awal? Ditarik sama Ustaz Saiful. Tertarik Ustaz Saiful? Ya, Masya Allah. Perangan lo. Ini artinya Ustaz Saifullah bisa memberi inspirasi sama kamu ya kan? Di mananya ketertarikan Ustaz Saiful sehingga bisa menghipnotis kamu untuk ikut silat? Di mana? Kegagumanmu Ustaz Saiful di mananya? Lagi main badminton. So dipanggil sama yang piket kantor. Panggil diketemuin Ustaz Saiful di lapangan bawah. So anak ke lapangan bawah. Tanya, kenapa Ustaz? Bilang, kamu dulu taekwondo ya? Ya. So mau masuk silat? Mau. So latihan terus. Latihan. Sesingkat itu ya. Tapi kamu lihat Ustaz Saiful waktu apa? Waktu apel tahunan ya? Waktu lagi latihan orang nih. Oh, waktu lagi latihan orang nih ya. Inilah yang Musa bilang tadi, kayak Muammar menularkan memberi motivasi atau inspirasi kepada adik-adik lain. Harus ada regenerasi dia. Ya, kayak Faizul dia melihat Ustaz Saiful latih tertarik dah ya. Jadi kalau harus bisa juga mensiarkan itu ya. Tapi yang paling penting tadi yang pertama iman dan akhlak ya. Kalau misalnya kita juara sombong kemudian berlagak congkak dengan kawan-kawan, itu enggak akan disenangi oleh orang ya. Tapi dengan kamu tetap tawadhu, orang jadi kagum ya. Sehingga bertambah lagi itu atlet silat ya kan. Apalagi kalau ada basic karate itu. Dulu kalau nggak salah Ustaz ada juga itu karate dia. Beda kan taekwondo sama karate? Ada dulu si dia baru tamat alumnus 3 tahun kemarin. Si siapa namanya udah masuk ke Firas ya. Muhammad Firas. Dia sekarang lanjut ke SMA Taruna di Magelang ya. Di Magelang itu sekolah untuk persiapan TNI ya, tentara ya. Itu dia karate itu. Kalau salah Ustaz. Sempat Ustaz podcast juga dulu. Malah dia udah pernah ke Thailand, dah ke mana. Pokoknya udah pernah ke luar negeri dia. Dicerita di podcast dia. Dia basicnya karate. Tapi ketika di pesantren dia bertransformasi menjadi atlet silat. Tapi ilmu karate masih ada. Kalau ada event karate di luar dia ikut. Minta izin ke pengasuhan dia ikut juga. Jadi dia bisa menguasai dua ilmu ya. Silat bisa, karate bisa ya kan. Sama-sama ilmu bela diri ya, Faizul ya. Kalau Muammar ada cerita kayak Faizul, tertarik sama siapa dulu ikut silat? Kan nggak langsung jadi anggota Persinar kan? Jadi gimana? Lihat orang latihan Ustaz. Lihat kakak bisa silat, dia enggak bisa silat. Kak Mursida. Ya. Oh iya, kakak ini atlet silat dulu ya. Putri ya. Jadi tertarik. Masuklah silat ya. Biasanya yang sering saya lihat itu orang kan ada loncat api ya. Apel tahunan itu kan jadi wah dia kan kadang-kadang jadi histeris ya orang-orang melihat kan. Ini kan jadi pengen juga kita. Tapi bukan jangan itu dulu niatnya jangan untuk show. Ngerti tak maksud Ustaz? Ngerti kan? Tapi kita memang tadi niatnya untuk bela diri ya. Soal penampilan itu bagian lain untuk menginspirasi yang lain biar menularkan karena kalau di awal kelas 1 itu masih saya lihat masih blank lah ya kan, dia masih lihat dulu saya mau masuk mana nih, ekstrakurikuler silat ataupun bola ataupun basket ya kan. Tapi ketika dia melihat silat kayaknya bagus, tertarik ya udah ya. Lain apa yang mau kalian sampaikan, Faizul?
Ada rasa syukur nggak dengan prestasi ini? Alhamdulillah, sudah mendapatkan juara 3. Alhamdulillah, Bersyukur. bersyukur ya. Kawan-kawan gimana? Ada ucapin selamat untuk Faizul? Ada sebagian. Sebagian. Yang lain enggak ucapin. Ada kan? Tadi aja ada dibagi baru diberi apresiasi ya. Maksudnya ada diserahkan ulang itu kan, piagam itu bentuk apresiasi pimpinan kepada kalian ya kan. Artinya pesantren memberi perhatian pada kalian ya. Nanti udah apel tahunan tahun depan dibaca lagi tuh. Dibaca kan? Bilang Ustaz Saiful nih, yang lupa Ustaz nama saya. Aduh. Oke lah Muammar ya, podcast kita pada malam ini ya. Ini Ali kelas berapa kalau main? D. Kelas D. Ali kelas D. Tapi karena nggak ada kelas, berat badannya ini ya. Sampingnya? Remaja C. Umurnya berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Siapa namanya? Apa? Rifki. Ini sampingnya? Remaja B. Kelas berapa? Kelas 3 juga. Ini? Remaja. Kelas berapa? Namanya siapa? Andi Abian. Sampingnya? Raffi? Remaja A. Umur berapa? Berat berapa? Berat 39. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Berarti ini banyak kelas 3 ya. Lanjut enggak? Lanjut ya. Lanjut ke aliyah ya. Ini harus dikaderkan lagi Muammar ya. Itu yang kelas 1 kalau nggak salah udah kawan-kawan Faizul udah bisa, yang ada minat udah bisa mereka, karena kan udah yang ini Faizul kelas 2 ya. Oh kelas 1 ya, kelas 1 ya. Mereka udah berapa bulan sih? 6 bulan lebih lah ya. Udah masuk lah 6 bulan ya. Udah kan Faizul? Coba ajak kawan-kawan yang lain yang ada basic itu, si Hadil Umami itu ajak aja ya, silat dia ya. Dia silat kan? Bola dia? Bola ya. Ya. Mungkin ada bakat dia ya kan. Dia pertama biasanya kan ajak ini dulu tampil di apel tahunan. Biasanya berawal dari situ. Ya kan, jadi kader tuh. Dulu masa Ustaz tuh kader tuh berhaibah sekali tuh, wibawanya besar, anggota inti. Latihannya lebih ekstra daripada yang pesilat biasa ya kan. Karena lebih ekstra digemblengnya, karena emang dilatih untuk menjadi atlet ya, atlet yang siap bertempur ya. Oke Faizul ya, Muammar ya, pesan Ustaz ya dijaga ya, jaga akhlak, jaga sikap ya, terus berlatih. InsyaAllah pasti juara. Bagi Faizul namanya Faizul Akbar ya kan, kemenangan yang besar ya. Semoga kita berharap dengan ada prestasi kalian ini menjadi kegiatan tapak suci ini semakin banyak peminat ya kan. Makin intinya menjadi ajang untuk promosi pesantren juga. Syiar kita kepada orang-orang, kepada masyarakat bahwa ada pesantren Al-Manar di Aceh Besar ya kan. Aktif silatnya ya kan. Dengan pakaian merah-merah ini menarik orang lihatnya. Udah foto bersama kalian belum? Dengan medali Ustaz Nelo belum? Belum ya. Nanti coba tanya Ustaz Nelo, jadwalkan ya biar kita abadikan ya kan. Tapi tunggu ini dulu, ada yang pulang-pulang ya. Ada yang pulang. Ada yang cedera enggak sih? Ada. Siapa? Kiai Salvatan. Kenapa dia? Ya digunting Malawana. Digunting Malawan? Kena terkilir. Terkilir. Sekarang mana ada pulang? Pulang. Lawannya siapa? Lawannya anak mana? Udah lupa kan? Ya. Nggak apa-apa, nanti balas gunting lagi ke depan ya, lawan yang lain. Anak Medan, anak Raudhah, ada 2 kalau nggak salah Ustaz. Dan juara umum siapa? Misbah. Juara umum tuan rumah Misbah. Tuan rumah banyak atlet ya. Misbah memang kalau masa Ustaz Santri dari dulu udah terkenal silat mereka dulu, sehingga Ustaz ada Misran namanya. Sekarang kayaknya udah jadi pelatih ya. Ada jumpa? Misran udah pelatih orang ya. Pelatih kan. Nah, dulu masa-masa Ustaz Santri itu terkenal beliau, masa-masa Ustaz Saifullah ya kan. Oke Faizul, lain ada yang mau sampaikan? Faizul masih malu-malu Faizul ya. Ada?
Untuk orang tua apa? Coba bilang ucapan terima kasih untuk orang tua dulu. Minta doa. Coba ngomong. Terima kasih ya orang tua udah doain kami anak udah menang. Udah tahu orang tua. Kemarin Maulid dah datang nggak, ayah? Mama datang, ayah datang. Ya. Tapi dah tahu kamu juara. Kamu ada abang sini ya? Siapa nama abang? Richard. Kamu kemudian nggak ngaku masa kan sebenarnya kan? Ya kan? Dia pernah waktu pulang masjid Ustaz lihat ini apa wajah dia kayak mirip Richard ya. Faizul, kamu adiknya Richard ya? Bukan Ustaz. Ada kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin dia ini nggak mau dia tidak mau orang mengkait-kaitkan dengan abangnya, dia mau mandiri ya kan. Betul Faizul kan, bukan niat membohongi Ustaz ya kan, dia nggak mau dikait-kaitkan dengan abang, dia mau mandiri, nggak mau bergantung di bawah ketiak abang ya kan. Muammar, apa ada ucapan untuk orang tua, untuk terima kasih kepada pembimbing apa gitu, Ustaz Saifullah, Ustaz ini coba. Makasih Ustaz udah ngelatih. Untuk orang tua dulu, untuk mama lu. Bunda, makasih doain Ammar bisa menang, bisa banyak prestasi. Itu juga berkat doa Bunda, berkat doa orang tua. Makasih juga buat Ustaz Saiful, buat Ustaz pelatih. Saudin, Sawal. Syukran Ustaz udah mau latih kami walaupun kami agak bandel, agak nggak dengar apa Ustaz bilang. Tapi sadar. Yang penting itu ya, melahirkan kesadaran ya. Bandel-bandel dikit tuh ya, kenakalan remaja ya. Kalian kan kelas remaja ya. Kenakalan remaja, tapi yang penting sadar ya. Kalau udah sadar harus ada niat untuk berubah ya kan. Usaha awal nggak bisa ngerubah kalian kalau kalian sendiri nggak ada niat untuk merubah diri sendiri. Dan innallaha la yughayyiru apa ayatnya? Lupa. Udah lupa lagi ya, karena terlalu sering latihan silat. Allah dia akan mengubah suatu kaum ya, sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Kalau kalian ada apa kayak Ustaz juga, ini Ustaz kasih nasihat kalian. Kalau kalian nggak mendengar, nggak ada muncul keinginan dari diri kalian, nggak juga masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya kan. Tapi tadi kan rasanya ada di apa sebelumnya apa evaluasi diri yang setelah mengikuti event tu, dan Muammar bilang kurang mendengar arahan pelatih. Itu dia, itu bagus ya. Jadi kita dalam semua apa saja mengikuti event kah kegiatan, dia harus ada evaluasi ya. Muhasabah namanya, muhasabah diri ya. Tak mesti dalam kegiatan, termasuk pada diri kita, ibadah kah, akhlak kita, harus ada namanya dalam hidup muhasabah ya kan, refleksi diri ya. Ali ya, Bang Ali ganteng Ali tu lah tu. Takut lawan, kalau dia main tu takut lawan tu ya. Ya Ali. Nanti gimana solusinya? Harus turunin berat badan lagi? Bisa main di game cedera. Ya, kamu sekarang kelas berapa? Tapi nggak apa-apa. Maksud saya kalaupun nanti kalian udah sibuk ujian, kuliah, masuk lagi ke komunitas-komunitas silat yang ada di kampus ya kan. Jadi kalau mau lanjut, tapi saran Ustaz lanjut aja karena kalian sudah ada skill ya kan. Terserah ada kerjaan sampingan nanti, tapi ini bagian daripada skill yang harus kayak Ustaz Nailul, kamu udah tamat tapi boleh tetap ini melatih, atau melatih di mana, baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah kan. Faizul kan. Yang penting jadi amal jariah juga tuh ilmu ya kan. Kan jadi guru tuh nggak mesti ngajar dalam kelas kan. Ngajar silat dah jadi guru kan, untuk bela diri, apalagi ini untuk tujuan bela diri, bagus tujuannya. Oke, terima kasih Faizul, Muammar ya. Ustaz doakan sukses terus kalian ya. Latihan yang gigih, latihan sungguh-sungguh ya, serius, yakin, hakul yakin kepada Allah ya. Ingat tadi, dengan iman dan akhlak kita menjadi tanpa iman dan akhlak kita menjadi la haula wala quwwata illa billah. Ingat, kekuatan itu hanya milik Allah. Jadi
Tak perlu kita merasa di atas angin. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kan, dengan orang lain, ya. Yang paling kuat adalah Allah Maha Besar Al-Qawi. Ya, itu dia. Oke, terima kasih juga buat para para kader-kader silat persinar, ya. Saya doakan kalian juga nanti berprestasi juga, ya. Jangan arahin ke ini, biar dilihat sama orang tua, ya, sama netizen, ya. Saya doakan kalian juga juara nanti, ya. Yakin, kalau kalian yakin latihan serius, insya-Allah, ya. Latihan yang rutin pasti juara, ya. Usaha hasil tidak akan mengkhianati. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Penting latihan yang serius. Oke, terima kasih atas kehadirannya, ya. Ini sengaja Ustaz ajak kalian podcast ni untuk biar bisa menginspirasi yang lain, ya kan. Ditonton oleh wali-wali, oleh adik-adik nanti atau waktu liburan, ya kan. Ada Bang Faizul masuk podcast Al-Manar, ya kan. Coba ini dulu ke orang tua, bye-bye dulu orang tua. Bilanglah halo ayah bunda, ya. Halo. Ayah enggak sebut? Halo ayah mama. Doain Faizul. Sehat selalu. Itu dia, ya. InsyaAllah, ya, betah, ya. InsyaAllah Faizul. Yang banyak melanggar, ya. Okey, terima kasih, ya, sekali lagi. Udah berapa kali terima kasih Ustaz Ridhi, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.